الحمد لله القائل في محكم تنزيل وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, kembali di siang yang berbahagia ini Allah karuniakan kepada kita bukan saja kemampuan, tetapi juga Allah karuniakan kepada kita kemauan untuk kembali duduk bersimpuh di dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban kita, menunaikan serangkaian ibadah Jum'ah. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah yang telah, sedang, maupun yang akan bersama kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, semoga Allah tetap limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, berikut keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah sunnahnya. Mudah-mudahan semua kita tanpa kecuali termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam ayat 28 dari surat Al-Baqarah, Allah mengingatkan kepada kita dengan sebuah kalimat pertanyaan. Siapapun di antara kita diajukan oleh Allah pertanyaan, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa ingkar, bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum, sedangkan kalian, kata Allah, dahulunya amwatan, mati. Fa ahyakum, kemudian aku hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah kembali hidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian semuanya bakal dikembalikan. Pada ayat ini Allah menjelaskan, menegaskan bahwa siapapun di antara kita telah
dan akan mengalami 2 kali mati. Siapapun di antara kita berdasarkan ayat ini sedang dan akan mengalami 2 kali hidup. Siapapun di antara kita akan mengakhiri seluruh perjalanan hidup kita dengan kembali. Inilah yang disebut dengan fase-fase perjalanan manusia. Ada 5 fase perjalanan manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Pertama mati, kemudian hidup, summa yumitukum, kemudian mati, summa yuhyikum, kemudian hidup, dan perjalanan itu akan diakhiri summa ilaihi turja'un, dengan kembali. Timbul satu pertanyaan, apakah yang dimaksudkan dengan mati kali yang pertama? Apa pula yang dimaksudkan dengan mati kali yang kedua? Apa yang dimaksudkan dengan hidup kali yang pertama? Apa pula yang dimaksud dengan hidup kali yang kedua? Dan apa yang dimaksudkan dengan kembali? Khatib ingin mengundang kepada semua kita untuk membuka pada lembaran-lembaran tafsir Al-Quranul Karim. Kita akan mendapati mati yang pertama adalah belum bertemunya antara ruh dengan jasad kita. Jasad sudah ada dalam kandungan sang bunda tercinta. Akibat dari sebuah proses pembuahan antara sel sperma dengan sel telur, terjadilah segumpal darah menjadi segumpal daging. Tapi Allah belum tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Itulah yang disebut dengan mati. Jasad masih berada di satu tempat, sementara ruh masih ada di tempatnya yang lain. Sampai kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita, yang waktu itu berada dalam kandungan sang bunda 4 bulan 10 hari. Saat itulah menyatu antara ruh dengan jasad, dan itulah yang dimaksud dengan hidup. Sampai kemudian terlahir kita di muka bumi, sampailah kemudian kita hari ini. Inilah fase yang kedua yang sedang kita jalani dari 5 fase perjalanan kita. Sedangkan yang ketiga adalah mati. Mati yang dimaksud adalah mati pasca kehidupan di dunia sekarang ini, mati sebagaimana yang pada umumnya kita fahami. Sampai nanti datang tiupan trompet sangkakala kali yang pertama, yang akan berakibat hancurnya seluruh alam jagat raya. Dan itulah yang disebut dengan Al-Qiyamah Al-Kubra. Setelah kiamat kubra terjadi, hancur seluruh alam jagat raya ini, Allah berkenan untuk menghadirkan alam jagat raya ini dengan bentuknya yang baru. Dan pada saat itu, manusia dari sejak yang pertama sampai dengan yang paling terakhir, termasuk di dalamnya kita, akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilukiskan pada surah Abasa ketika Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan. As-sakhah adalah suara yang memekakkan. Apa yang dimaksud dengan suara yang memekakkan? Tiupan trompet sangkakala kali yang kedua, yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai dengan manusia yang paling terakhir akan dibangkitkan kembali oleh Allah hidup. Dan itulah yang dimaksud dengan hidup kali yang kedua, dan itu memasuki fase yang keempat perjalanan kita.
Jamaah rahimakumullah. Di fase yang keempat itulah nanti akan ada pertanggungjawaban amal terhadap seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan selama dalam perjalanan kita hidup di dunia. Pertanggungjawaban dalam bentuk catatan itulah yang dimaksud dengan yaumul hisab, dan pertanggungjawaban yang dimaksud dalam bentuk timbangan itulah yang dimaksud dengan mizan. Setelah mizan ditegakkan, manusia akan terbagi menjadi dua kelompok besar. Sebagian manusia ada yang akan melanjutkan perjalanan menuju telaga. Dialah orang yang ketika hidupnya masih ada iman walaupun imannya redup. Tetapi sebagian manusia setelah ditegakkan mizan, dia akan dihempaskan oleh Allah ke jurang api neraka. Itulah yang dimaksud dengan penduduk neraka permanen. Yang melanjutkan perjalanan menuju telaga, sampailah kemudian nanti akan melewati sirat yang membentang di atas api neraka. Dan pada akhirnya yang Allah selamatkan melalui bentangan itu, lalu kemudian dia akan sampai ke jembatan yang kedua, dan setelah jembatan yang kedua barulah kemudian di sana dia akan berjumpa dengan pintu surga. Itulah yang dimaksud dengan summa ilaihi turja'un. Kepadanya lah kalian semuanya bakal dikembalikan. Dikembalikan kepada Allah maksudnya satu di antara dua, menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Karena hanya ada dua terminal akhir. Kalau tidak neraka berarti adalah surga. Itu yang dimaksudkan dengan kembali. Di neraka atau di surga bukan dalam keadaan mati, di neraka atau di surga dalam keadaan hidup. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari penjelasan singkat yang khatib sampaikan dalam mimbar ini, khatib ingin menyampaikan yang pertama, bahwa perjalanan kita ini panjang. Mati bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Mati tidaklah sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari sebuah perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Karena perjalanan hidup kita awali dengan mati dan bukan kita akhiri dengan mati. Perjalanan hidup kita awali dengan mati dan kita akan akhiri dengan hidup. Karena di neraka atau di surga bukan dalam keadaan mati, di neraka atau di surga dalam keadaan hidup. Sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Maka oleh karena itu, pada poin yang pertama ini khatib ingin menyampaikan kepada kita bersama, jangan pernah ada di antara kita yang berpikir dan mengatakan bahwa mati itu adalah tempat untuk istirahat, bahwa mati itu adalah tempat akhir dari sebuah perjalanan. Mati bukan akhir dari sebuah perjalanan, mati adalah awal. Maka salah ketika ada orang mengatakan, ketika menghantarkan jenazah seseorang, dia mengatakan, marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Siapa yang berani mengatakan bahwa mati itu adalah istirahat? Mati itu akan menjadi istirahat bagi mereka yang pulang menghadap Allah dengan membawa iman dan amal saleh. Dia istirahat dari kemaksiatan, dia istirahat dari kelelahan, dia mendapatkan muqaddimah kenikmatan di surga. Muqaddimah itu akan dia nikmati berada di alam kubur. Yang kedua,
siapa yang berani mengatakan bahwa mati itu adalah akhir dari sebuah perjalanan? Mati baru awal pada fase yang ketiga, mengakhiri fase yang kedua, mengawali fase yang ketiga. Perjalanan kita masih amat sangat panjang menuju Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, dari penjelasan singkat pada ayat 28 dari surat Al-Baqarah itu, Khatib ingin menyampaikan bahwa perjalanan panjang kita sejak di alam kubur, apakah dapat nikmat kubur atau akan dapat azab kubur, bagaimana pada saat nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, akankah mendapatkan pertolongan dari Allah atau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah? Apakah kemudian setelah mizan ditegakkan, kita termasuk orang yang bisa melanjutkan menuju telaga atau dihempaskan ke jurang api neraka? Akhirnya apakah kita akan berada di neraka atau di surga? Semua itu harus dijawab dengan kehidupan di dunia yang sekarang ini. Dan kehidupan di dunia yang sekarang ini menjadi penentu dalam perjalanan kita selanjutnya. Maka oleh karena itu, saya kira kita bisa sepakat bahwa kehidupan di dunia ini sangatlah menentukan. Karena bagaimana sekarang ditentukan dengan sekarang, bagaimana nanti ditentukan dengan sekarang. Kehidupan dunia ini sangat strategis. Tetapi kehidupan dunia yang sangat strategis itu ternyata amat sangat pendek, karena dunia itu disebut dunia karena pendek, dunia itu disebut fana karena bakal rusak, akhirat itu disebut akhir karena akhir segala-gala, akhirat itu disebut baqo karena dia akan kekal untuk selama-lamanya. Maka oleh karena itu, orang yang cerdas berpikir kehidupan dunia ini strategis, karena bagaimana sekarang ditentukan dengan sekarang, bagaimana nanti ditentukan dengan sekarang. Tapi dunia yang strategis itu ternyata pendek. Maka orang yang berpikir cerdas akan dia berpikir bagaimana memanfaatkan waktu yang sangat pendek untuk sebuah kehidupan yang panjang tanpa batas itu. Maka oleh karena itu, dalam konsep inilah kita dengungkan efisiensi. Dalam konsep inilah kita dengungkan produktivitas. Dalam konsep inilah kita dengungkan jangan sampai ada di antara waktu yang Allah berikan kepada kita yang kita gunakan tidak baik, atau kemudian menganggur begitu saja. Islam mengajarkan kepada kita untuk betul-betul mampu memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kita berpacu dengan waktu, karena tidak ada di antara kita yang bisa memastikan apakah hidupnya sampai esok hari, apakah hidupnya akan sampai pada 1 pekan ke depan, apakah ada hidupnya sampai dengan 1 bulan ke depan. Siapapun di antara kita tidak akan ada yang berani mengatakan bahwa saya akan hidup 5 tahun lagi. Dalam persepsi seperti itulah, maka kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Karena itu, merenungkan ayat 28 dari surat Al-Baqarah adalah sebuah keniscayaan, karena itu berkait bukan orang lain, tapi itu berkait dengan diri kita sendiri, bagaimana perjalanan kita dan bagaimana kita harus memanfaatkan kehidupan yang pendek di dunia ini dengan segala kebaikan, agar supaya perjalanan panjang kita akan berada dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita petunjuk dan kekuatan untuk mampu mengisi kehidupan yang pendek ini dengan sebaik-baiknya. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Melengkapi khutbah pada siang hari ini, khatib ingin menyampaikan kepada kita semuanya seseorang yang memahami baik kandungan ayat 28 dari suratul Baqarah dan menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa terlalu banyak dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya selama ini, maka dia akan berpikir untuk menyelesaikan dosa dan kesalahan itu sekarang dan tidak menunda, harus dihisab nanti pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu tumbuh karena adanya satu keyakinan bahwa sehari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun lamanya. Jika dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita menjadikan kita harus menghadapi mahkamah ilahiyah 1 pekan. 1 pekan artinya 7000 tahun lamanya. Kalau disebabkan karena kita mengkhianati kesetiaan istri ketika berada di luar rumah, lalu kemudian harus dihadapkan oleh pengadilan 3 hari, kita harus berada di dalam neraka 3 hari 3000 tahun lamanya. Siksa yang paling ringan, kata Allah, kata Rasulullah SAW, dibakar ujung kaki, mendidih ubun-ubun kita. Maka oleh karena itu, yang memahami betul tentang fase-fase perjalanan hidup manusia, apapun dosa yang kita lakukan, karena tidak ada di antara kita satupun yang tidak punya dosa. Kalau ada yang berani mengatakan bahwa saya tidak punya dosa, itu dosa tersendiri karena pasti bohong. Siapapun dia. Yang penting ada kesadaran bahwa kita punya salah dan dosa. Dan adalah seharusnya kita kemudian segera mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah ampunan agar dosa itu bisa kita selesaikan sebelum ajal menjemput kita. Cara cerdas seperti ini, itulah cara orang yang beriman, cara orang yang memahami tentang perjalanan hidupnya dan dia faham tentang realita dan kenyataan hidup di dunia sekarang ini. Maka oleh karena itu, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah adalah sebuah keniscayaan, karena kalaupun kemudian harus mengandalkan upaya kita, rasanya terlalu banyak dosa dan kesalahan, maka oleh karena itu kita mohon kekuatan, kita mohon petunjuk, dan kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita husnul khatimah dan memasukkan semua kita pada akhirnya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.